Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang mengenal sosok Kiai Mustain Syamsuri. Kiai kelahiran Singosari Malang ini memang sangat rendah hati atau tawaduk kepada siapapun. Kiai Mustain dengan sabar mendidik santri-santrinya melalui pesantren yang diberi nama Darul Quran. Pesantren tersebut sejak berdirinya puluhan tahun silam, telah mewisuda lebih dari 500 hufadz atau penghafal Al-Quran. Meski demikian, beliau lebih suka dipanggil Ustadz dibanding sebutan Kiai, lebih suka pakai kopiah hitam daripada sorban putih yang melingkar di kepala. Pesantrennya pun berada di tengah perkampungan yang jauh dari keramaian kota Singosari, sekitar 3 km. Sekilas bangunan pesantren tidak tampak dari depan seakan musola biasa. Maklum di sana, tidak ada papan nama atau bentuk bangunan yang bercorak Islami. Padahal di dalamnya ada bangunan swadaya 2 lantai yang dihuni sekitar 100 santri putra dan putri. Meski demikian kondisinya, siapa tahu ternyata di dalamnya terdapat santri multikultur dan multietnis. Hampir tiap tahun datang santri dari seluruh pelosok Nusantara, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa, Madura. Entah mereka tahu dari mana, pesantren yang demikian tersembunyi pun masih didatangi para santri. Beberapa santri ada yang menuturkan keinginannya untuk nyantri setelah orang tuanya bermimpi bertemu dengan beliau, Kiai Mustain, termasuk Gus Nahru yang kini jadi menantunya. Beliau merupakan santri kesayangan almarhum Kiai Haji Mufid Masud, Sunan Pandanarang, Yogyakarta dan almarhum Kiai Haji Arwani Amin, Kudus, Jawa Tengah. Tidak jarang keluarga dari kedua kiai karismatik tersebut, nyantri dan tabarukan kepada beliau, seperti Kiai Haji M. Yutashim Billah Mufid, Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Kiai Haji Hisham, dan lain-lain. Konon, beliau merupakan putra daerah Malang yang pertama kali hafal Al-Quran dengan kiroah Sab'ah atau 7 bacaan Al-Quran yang mutawatir. Di daerah Malang dan sekitarnya, beliaulah yang menjadi rujukan berbagai persoalan yang terkait dengan ulumul Quran terutama aspek ilmu kiroat. Santri beliau bertebaran di hampir seluruh penjuru tanah air. Tidak jarang santri beliau yang kini menjadi rujukan keilmuan, misalnya Gus Hilmi, Imam Besar Masjid Ampel Surabaya, Dr. Nurul Murtadlo, Pembantu Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Muhammad Syamsul Ulum, Dosen UIN Malang, Gus Silahul Hawa, Pengasuh Pesantren Raudlatul Quran Singosari, Gus Nahrul Ulum, Pengasuh Pesantren Syafaatul Quran Langlang Singosari, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam kesehariannya, beliau melakukan tasyih hafalan dan bacaan untuk semua santri seusai syubuh hingga jam 9 pagi. Kemudian beliau menerima tamu-tamu dalam berbagai keperluan yang kadang hingga siang. Bahkan dulu, selepas ta'lim, beliau masih menyempatkan diri untuk menjalankan bisnisnya, di antaranya jual beli mobil dan tanah, serta home industri berupa makanan dan minuman ringan. Malam hari selepas Isya, beliau mengajar tafsir Jalalain untuk santri-santri senior. Beliau tak henti-hentinya mewanti-wanti para santri agar berlatih untuk berwira swasta sejak dini, khawatir mereka kelak menjadikan Al-Quran sebagai sumber ma'isyah atau perekonomian, padahal itu akan mengganggu keikhlasan para santri dalam memperjuangkan penyebaran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Para santri biasanya seusai setoran hafalan sekitar jam 9 pagi, mereka oleh Kiai Haji Mustain diberikan tugas yang tidak terkait langsung dengan Al-Quran seperti menyablon plastik, membuat es lilin, menggoreng kerupuk, membangun kamar santri dan madrasah diniyah, mencari donatur, menjual kerupuk ke daerah Malang dan sekitarnya, memasak untuk makan siang santri. Beliau juga melatih santri untuk tidak gila sanjungan, maklum orang yang hafal Al-Quran itu sangat potensial disanjung dan dimuliakan orang. Santri tidak diharuskan memakai kopiah bila sewaktu-waktu keluar dari pesantren, seperti sekolah, kuliah, kerja, dan lainnya. Bahkan, ketika malam Jumat tiba, selepas mengikuti pembacaan diba dan sholat Isya, mereka diberikan kebebasan untuk bermain di mana saja, asalkan pagi hari sudah kembali untuk bekerja bakti atau ro'an bersama. Meskipun dikenal kiai senior dan karismatik, beliau tidak pernah merasa gengsi dalam menuntut ilmu. Setiap malam Selasa, beliau mengikuti pengajian rutin tafsir Ayatil Ahkam, Rawayul Bayan, di kediaman Kiai Haji Tolca Hasan di dekat Masjid Jami, Singosari. Juga sering mengaji kitab Ihya Ulumiddin ke Kiai Haji Abdur Rahman Kepanjen, Malang. Beliau juga pernah belajar bahasa Arab ke Kiai Haji Bashori Alwi, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran atau PIQ, Singosari. Ketadiman beliau pada guru-gurunya juga sangat tinggi, tidak semata saat belajar saja.
melainkan selamanya baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Dulu, hampir setiap tahun beliau berkunjung ke gurunya Kiai Haji Mufid Masud di Yogyakarta. Setiap tahun pula beliau mengundang guru-gurunya, Kiai Bashori Alwi, Kiai Mufid Masud, Kiai Tolcha Hasan, bahkan mereka dijadikan sebagai pembicara tetap dalam setiap acara Rojabiah dan Wisuda Al-Quran, sejak puluhan tahun yang lalu. Sepeninggal guru tercintanya, Kiai Haji Mufid Masud, beliau masih teadim kepada putra dan putri dari sang guru. Acara Rojabiah yang dulu selalu diisi oleh sang guru, kini dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji M. Yutashim Billah. Tentu bukan karena gaya orasinya yang bagus atau keilmuannya yang mendalam, namun karena ketadiman beliau pada gurunya yang tak pernah pudar. Beliau dalam mendidik santri-santrinya menggunakan pendekatan realistik dan rasional. Banyak wali santri yang memintakan amalan khusus untuk putra-putrinya agar mudah menghafal Al-Quran. Namun, selalu jawaban beliau hanya satu, yaitu istiqomah menghafal dan melakukan sholat jamaah. Beliau juga kurang berkenan apabila ada santrinya yang mengamalkan puasa sunnah. Bukan apa-apa, beliau hanya ingin santrinya dalam menghafal Al-Quran itu kondisinya fit, segar bugar, sehat, sehingga penambahan hafalan baru dan murajaahnya lebih banyak dan hasilnya lebih baik. Mengikuti jejak gurunya, Kiai Haji Arwani Amin, beliau tidak memperkenankan santrinya mengikuti kompetisi dan lomba atau musabakoh apapun yang terkait dengan Al-Quran. Beliau menginginkan para santrinya semata fokus dalam menghafal dan belajar, serta menggunakan cara-cara yang wajar tanpa banyak berulah. Beliau sangat disiplin dan keras kepada santrinya dalam urusan belajar. Kesalahan kecil pun kalau terkait dengan bacaan Al-Quran, akan membuat beliau marah. Ada satu kamar di dekat ruangan tamu di dalam beliau yang memang disediakan untuk memenjarakan santri-santri yang kurang disiplin dalam menghafal. Lebih-lebih santri senior yang sedang belajar Qiraah SABA, mereka tidak boleh maju setoran kalau tanpa persiapan. Sering terjadi, beliau menyuruh mundur santri yang kurang persiapan tanpa komentar apapun. Beliau juga sosok kiai yang memiliki hubungan spiritual dengan para wali atau aulia yang telah wafat. Beliau secara periodik berkunjung ke makam Sayyid Sulaiman di Mojo Agung, Jombang, kadang sampai berhari-hari, serta para aulia yang lainnya. Kekuatan spiritualnya terpancar pada kemustajaban doa dan prediksi-prediksinya yang jitu, sehingga banyak alumni dan masyarakat sekitar Dusun Sanan, Desa Watu Gede, Singosari, meminta doa serta obat pada beliau. Beliau sangat memperhatikan pendidikan formal dan informal para santri dan keluarganya. Pesan beliau, setelah kalian hafal Al-Quran, kuasailah ilmu-ilmu bahasa Arab agar mengetahui kandungan maknanya, lalu lanjutkan studimu sampai ke perguruan tinggi, kalau ada biaya. Terbukti menantunya rata-rata lulusan sarjana bahkan doktor, termasuk para santrinya. Beliau juga dekat dengan masyarakat sekitar pesantren khususnya dan masyarakat Singosari khususnya. Seringkali rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak pergi pesantren itu semata belajar mengaji alif ba, ta, dan beliau sabar menerima dan mengajar mereka. Kedekatan itu tercermin tiap tahun pada acara haflah Rojabiah yang dihadiri ribuan masyarakat Singosari dan sekitarnya. Ribuan orang datang bukan tertarik pada acara atau penceramah yang tersaji, melainkan semata, hormat dan teadim mereka atas undangan Kiai Haji Mustain. Demikianlah, sekilas riwayat singkat Al-Maghfurlah Kiai Haji Mustain Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Darul Quran, Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan teladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.